Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, ini kalau saya lagi syuting di kendaraan begini, jangan dibilang sambil nyetir ya. Gak mungkin. Di tangannya nggak ada setir. Ya, rekan saya di samping yang nyetir. Dan kita akan membahas sebuah fenomena menarik di Pilpres 2024 ini, terutama ketika melihat sosok Prabowo Subianto yang begitu ambisius di usianya yang ke-72 tahun. Jadi masuk kategori lansia sebenarnya ya. Padahal kita ingin pemimpin ini pemimpin yang masih muda gitu, yang memiliki semangat, yang memiliki kemampuan dalam banyak hal ya, dalam kepemimpinan, komunikasi, pengambilan keputusan, kematangan emosi dan sebagainya. Nah, ya mungkin ada 9-10 kompetensi ya. Kang badai ke mana? Jalan-jalan ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita melihat bagaimana sosok backgroundnya Prabowo Subianto, yang kita tahu juga bahwa beliau ini orang yang sangat kaya raya. Bahkan sebagian orang bertanya, jangan-jangan Prabowo ini itulah salah satu dari yang sering disebut sebagai oligarki. Jadi oligarki yang bermain sebagai politikus. Siapa? Ya Prabowo Subianto, barangkali begitu ya. Tapi yang menarik akan kita bahas kali ini adalah bagaimana positioning dari Prabowo Subianto dalam sudut pandang seorang Nazlira Al-Habsyi ya, betul ya. Kita lihat bisnis politik judulnya. Kita akan coba analisa nanti ya. Di antara semua baca pres, Prabowo adalah satu-satunya baca pres yang paling beruntung dalam Pilpres 2024. Wah, beruntung ya. Prabowo dipastikan akan menang banyak dengan posisinya sebagai baca pres yang sekaligus ketua umum partai politik. Betul. Ini satu-satunya baca pres yang orang partai, pemilik partai ya Prabowo Subianto. Satu-satunya baca pres yang uangnya barangkali tidak berseri ya Prabowo Subianto. Jadi wajar ketika kita melihat di kiri kanan kita orang-orang sudah mulai mengalihkan. Ada ya, ini fakta fenomena di lapangan yang membalikkan dukungan ke Prabowo Subianto. Padahal kemarin-kemarin sudah anti banget gitu. Kok bisa sekarang berbalik lagi ke Prabowo? Ya salah satu jawabannya yang paling memungkinkan ya kekuatan uang itu. Begitu. Padahal tentu kita berharap konsistensi ini yang bisa kita terus pertahankan ya. Dagelan elit parpol ya, saya kira itu fakta yang terjadi. Nah, ini keberuntungan Prabowo nih satu. Menarik nih ya bahasan ini, kawan, didengarkan baik-baik. Harga kursi cawapres Prabowo itu paling mahal. Kok bisa paling mahal? Prabowo dipastikan akan menang banyak ketika melelang kursi cawapresnya karena harga tiketnya paling mahal. Bagaimana tidak mahal? Dengan usia yang sudah tergolong sepuh, peluang Prabowo sewaktu-waktu berhalangan menjalankan tugas kepresidenan sangat tinggi. Waduh, maksudnya apa ini ya? Meninggal gitu atau sakit mungkin ya maksudnya ya. Kalau meninggal kan kita nggak pernah tahu ya, itu takdir ya. Bisa di usia berapapun, muda juga bisa gitu. Tapi sakit-sakitannya lah. Kan kita lihat kemarin sahabat Argentina semua dalam tayangan yang cukup viral, entah di daerah mana itu Prabowo dengan ajudannya sedang memberikan makan burung, itu ya pakai tongkat. Di kemana-mana Pak Prabowo sudah pakai tongkat. Ya kita berharap
Pak Prabowo diberikan kesehatan yang paripurna ya. Tapi untuk menjadi seorang presiden kayaknya harus yang jauh lebih sehat lagi gitu. Nah, Prabowo sewaktu-waktu bisa berhalangan menjalankan tugas kepresidenan, itu peluangnya sangat tinggi. Itu artinya peluang cawapres menggantikan jabatan presiden pun relatif lebih tinggi. Jadi kenapa kursi cawapres dianggap paling mahal untuk Prabowo? Karena sewaktu-waktu bisa menggantikan Prabowo karena berhalangan. Begitu maksudnya. Prinsip asuransi berlaku di sana. Makin tua usia, premi asuransi semakin mahal. Ya, luar biasa ini. Kedua, paket bundling. Bahkan bisa saja harga tiket cawapres dibundling dengan hak penerima klaim asuransi jiwa presiden. Jadi cawapres bisa dapat keuntungan ganda jika presiden mangkat karena meninggal dunia. Wah, ini makin jelas aja nih bahasanya. Yakni mendapatkan kursi presiden plus penerima klaim asuransi jiwa presiden. Belum pernah ada inovasi sekreatif ini katanya. Keren. Jadi dihitungnya dari sisi bisnis ya, menjadi presiden luar biasa. 3. Otoritas penuh. Dari sisi otoritas, baca pres lain tidak punya otoriti seperti Prabowo yang menjual tiket cawapres. Koalisi Ganjar misalnya jelas dan harga mati milik Megawati seorang. Sementara koalisi Anies jelas keputusan kompromistis antara Anies dengan para ketum partai pengusungnya. Tapi Prabowo hanya dia yang menjadi master key. Hanya dia satu orang bagi cawapres pendampingnya. Dengan kata lain, omset adalah net profit. Wah, ini buat orang-orang keuangan masuk bener nih logikanya ya. Itulah sebabnya mengapa Golkar, PAN, PKB buru-buru bergabung dengan koalisi Prabowo. Jangan-jangan Erlangga Hartarto yang relatif muda, baru berusia 60 tahun, dan memiliki visi bisnis yang tajam, melihatnya sebagai peluang emas dan sangat optimis menjadi pemenang lelang kursi cawapres Prabowo. Sementara Caimin dan Julhas bisa melihat dari perspektif sales asuransi. Semakin menarik komisi dan bonusnya, maka semakin semangat bisnis politiknya. Ya, dengar-dengar bisik-bisik tetangga katanya ya bisa lah katanya dibeli sekian T katanya. Wah, ujung-ujungnya jual beli juga, transaksi juga ya. Alhasil, mau kalah atau menang, Prabowo tetaplah baca pres paling beruntung di antara baca pres lainnya. Kalau saja tahu dagang politik untungnya segurih ini, mending dari dulu deh ikut ayah gebrak-gebrak meja. Ayah Prabowo memang luar biasa. Jadi itu modalitas itu ya, modalitas Prabowo selain uang yang banyak, usia yang sepuh, kemampuan beliau menggebrak meja, menggebrak podium, membuat semua orang terkesima, terhipnotis. Begitu barangkali ya, luar biasa. Ya, permainan politik ini yang mengerikan juga ya. Kemarin kita dengar statement dari Muldoko, politik itu harus dianggap guyonan saja katanya. Karena kalau dianggap serius nanti stres. Wah. Jadi selama ini upaya Muldoko membegal Partai Demokrat itu dianggap sebagai sebuah guyonan. Luar biasa. Yang wawawi sepuh, sedangkan persoalan bangsa sangat kompleks. Artinya pemimpin bangsa ini harus yang secara fisik itu fit. Betul sekali ya. Mensana in corpore sano. Kita persoalan fisik dan psikis itu akan selalu terkait, akan selalu berhubungan ya. Nah, kemudian ada juga yang menarik ketika kita melihat juga bagaimana bisnis seorang Prabowo Subianto ini menggurita di mana-mana. Ya, barangkali aja ada yang belum tahu. Kita coba sampaikan saja informasinya. Ketika segala sesuatu dilihat dalam sudut pandang bisnis semata, ini yang kita khawatirkan kemudian menjadi sebuah guyonan ala Muldoko atau betul-betul pure bisnis ala Prabowo Subianto. Prabowo setelah masuk oligarki berubah jauh. Nah, yang menarik adalah
ketika ada kajian bahwa sebenarnya Prabowo itu adalah bagian dari oligarki. Iya. Kalau Pak Anies berprinsip melawan oligarki gitu kan. Ini bagian dari oligarki kan repot. Usia sudah sepuh aja sudah dekat. Waduh, duhai para politikus, ingatlah akan mati. Oh iya ya, kita harus selalu diingatkan itu ya. Satu-satunya yang pasti adalah kematian. Yang lain itu nggak ada yang pasti. Yang bergabung dengan Pak Prabowo itu pasti para partai kutu loncat yang tidak punya pendirian dan harga diri. Dan mereka membawa gerbong kosong. Ya gitu ya. PAN bawa gerbong kosong, Golkar bawa gerbong kosong. Iyalah, coba kita sudah dengan mudah lah memastikan, turun ke jalan saja, lihat kiri kanan, cari siapa kader PAN, siapa kader dari Golkar, tanya preferensi pilihan presidennya ke siapa? Ke Anies, bro. Ini fakta di mana-mana gitu, mudah sekali dibuktikannya. Oke. Ya, terlalu ambisius. Iya betul ya. Bagaimana kita lihat pidato seorang Prabowo Subianto kemarin begitu, saya minta mandat pada rakyat untuk berkuasa. Padahal Quraisy Shihab sudah bilang, jangan pilih orang yang ambisius menjadi pemimpin. Jangan pilih orang yang terlalu menggebu-gebu ingin dipilih. Itu sudah jadi catatan kita bersama. Prabowo no. Jadi Prabowo Subianto itu lahir 17 Oktober 51. Jadi hitung-hitungan ya 72 lah ya. Kalau 2023 sekarang 72 tahun. Nah, bisnis dari Prabowo Subianto, kita langsung ke karir bisnisnya. Memiliki dan pernah memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Wow, keren kali nih Pak Prabowo ya. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. Lalu PT Nusantara Energi yang bergerak dalam bisnis migas, pertambangan, pertanian, kehutanan, juga yang bergerak di bidang perikanan. Semuanya diborong. Luar biasa modal politik ya.